Kita seringkali mendengar kata subscriber atau subscribe. Tapi, pernahkah kalian memikirkan cara kerja subscriber? Ini dia 7 pembahasan pada prinsip kerja subscriber internet telepon. Yang pertama, pengertian ADSL. ADSL merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu sebuah bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Modem ADSL merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer maupun juga router ke saluran telepon sehingga dapat mentransfer data maupun mengakses internet. Pada ADSL yang mempunyai berbagai macam dari jenis kecepatan, USB, Universal Serial Bus, router, dan juga perangkat-perangkat yang lain terdapat juga di dalamnya. Ketiga, perangkat ADSL. Perangkat pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. A. Satu di sisi pelanggan disebut CPE. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL. B. Satu lagi di sisi Telkom. C. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer, untuk menerima sambungan dari pelanggan. 4. Cara penggunaan ADSL. Terdapat sebuah cara dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL. Kemudian, pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya yaitu pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menghubungkan ADSL dengan line telepon, Anda dapat menggunakan SpeedLetter. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan ADSL. A. Kecepatan internet yang selalu stabil. B. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. C. Layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat 2 kanal yang terpisah, namun tetap pada satu kabel yang sama. D. Mempunyai pembagian frekuensi menjadi 2 macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. E. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL, internet jadi lebih hemat. Kekurangan ADSL. 1. Kecepatan pengiriman data bisa dipengaruhi oleh jarak. 2. Sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. 3. Seiring dengan perkembangan zaman, pada saluran telepon digital sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan sistem teknologi ADSL yang masih memakai saluran analog kabel tembaga, sehingga sekarang ini masih sulit dalam mengirimkan sinyal melalui kabel fiber optik. 4. Adanya load calls yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah. Membuat load calls akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dipakai ADSL. 5. Adanya break tape yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO. Yang pertama itu, hubungkan modem ADSL ke saluran listrik ya. Lanjut dari spot
Ethernet komputer itu disambungkan melalui yang kabel kuning. Setelah itu kabel teleponnya. Setelah kabel telepon kita hubungkan, masuklah phone socket. Nah, inilah proses gimana cara kerja modem ADSL. Implementasi modem ADSL. Dengan layanan speedy, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selalu mendapatkan fasilitas telepon atau voice. Pelanggan juga dapat melakukan akses internet dengan kecepatan yang tinggi sampai dengan 800 KB per second. Sekian pembahasan kami tentang prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Thank you for watching guys.